Selamat siang semuanya. Jam Ya, mohon maaf saya agak lambat karena tadi bukan sempat. Oke, teman-teman saya mohon diingatkan terakhir kita sampai mana ya? Saya lupa. perkembangan transportasi yang Oke. Sampai ini ya. pembangunan. Ya. Ya, oke. Nah, jadi ini teman-teman kita sudah membahas ya mengenai macam-macam penyebab utama timbulnya masalah lingkungan. Ya, macam-macam timbulnya masalah lingkungan. Dari yang pertama apa? Pemanfaatan SDA secara berlebihan. Oke, kemudian pertumbuhan penduduk yang pesat, bencana, betul. Industrialisasi. Oke, dan yang terakhir itu adalah perkembangan transportasi. Mengapa? Karena sekali lagi ya, transportasi kita masih digerakkan sepenuhnya oleh energi fosil. Ya, fosil itu apa ya? BBM ya. Kemudian kalau sekarang sudah ada mobil listrik ya, katanya sih yang diklaim lebih ramah lingkungan, tapi selama lingkungannya mobil listrik juga masih digerakkan oleh listrik yang itu masih menggunakan sumber energinya adalah batu bara. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi problemnya bukan kepada transportasinya, tapi lebih kepada energi penggerak ya, agar transportasi itu bisa berjalan itu masih digunakan energi fosil. Dan kalau yang dia ramah lingkungan apa Bu? Ya bersepeda, gitu, jalan kaki. Tapi kita agak sulit ya kalau untuk jarak tempuh kilo 2 kilo oke lah ya sepeda gitu. Tapi kalau saya saja ya rumahnya di KM 9 yang tergolong tidak jauh ya dari ini cuma 5 kilo. Tapi kalau harus naik sepeda ya gempor juga gitu. Apalagi nggak ada konturnya itu nanjak gitu kan. Pas pulangnya mah enak ya, nggak usah ngejot udah nyampe rumah gitu. Tapi pas berangkatnya itu effort. Jadi memang itu yang menjadi persoalan ya teman-teman. Mengapa lingkungan itu rusak? Apakah ada penyebab lainnya ya? Ada gitu, tapi yang paling ya penyebabnya paling adalah 5 hal itu gitu ya. Lebih kepada yang mau diperas lagi apa yang paling ini adalah pertumbuhan manusianya ya, kalau berpopulasi dia membutuhkan banyak sumber daya, gitu, daya alam lebih banyak dibutuhkan, lahan banyak dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu tentu adalah penggunaan energi yang kita masih menggunakan energi yang sifatnya ekstraktif atau energi fosil. Mau diperas lagi itu sebenarnya ya. Oke, nah kemudian sebenarnya apa ya masalah lingkungan gitu ya. Masalah lingkungan itu apa? Kalau kita sekarang berbicaranya dalam konteks hukum ya. Jadi kalau menurut hukum itu masalah lingkungan itu apa? Nah, masalah lingkungan menurut hukum kita kembali kepada yang didefinisikan dalam Undang-Undang 32 2009 ya mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Masalah lingkungan itu ada 3 ini teman-teman ya. Ada perusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Ya. Jadi ini adalah masalah lingkungan yang dikenalkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Jadi apapun itu masalahnya lingkungan itu selalu bisa dikategorikan ke salah satu dari 3 hal ini. Kalau nggak dia kerusakan, ataukah dia kerusakan, atau dia pencemaran gitu ya. Nah, kemudian apa bedanya? Ini ada definisi dari undang-undang ya, teman-teman. Saya tidak mengambil dari buku ya atau dari jurnal, tidak, tapi yang saya ambil adalah definisi hukum dari undang-undang. Jadi adalah definisi otentik. Otentik itu adalah definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita ya ingin mengatakan apakah telah terjadi kerusakan lingkungan, misalkan, atau telah terjadi pencemaran lingkungan, maka kita kembali kepada definisi undang-undang. Ya, karena di negara kita ya itu sumber hukum utamanya itu adalah peraturan tertulis ya. Jadi kalau ditanya apa itu pencemaran lingkungan menurut hukum, tentu yang kita buka pertama kali adalah peraturan ya. Tuh, ya bisa peraturan undang-undang, bisa yang lainnya. Jadi ada peraturan tertulis. Kalau itu tidak ada, kita buka kemana? Buka ke jurisprudensi ya. Apa yang diberikan keterangan atau penjelasan diberikan oleh pengadilan melalui putusannya, ya. Nah, kalau jurisprudensinya tidak, ini kita bisa kembali ke doktrin, gitu ya. Ke menurut ahli, ya, pendapat ahli.
Nah, jadi itu ada tingkatannya. Kalau ditanya definisi secara hukum ya, tapi kalau ditanya apa itu pencemaran lingkungan, tapi tidak harus secara hukum kan. Kalau tidak secara hukum ya kita bisa mengutip dari pendapat ahli bisa, gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya apa secara hukum ya pencemaran lingkungan itu, nah yang pertama kita buka adalah peraturan hukum tertulis, dan inilah ya peraturan hukum tertulis yang menjelaskan apa itu kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kerusakan lingkungan itu adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Nah, ini ada saya kasih bold ya, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Jadi apa? Jadi artinya membacanya tidak ini itu belum tentu adalah kerusakan lingkungan. Dia hanya bisa menjadi kerusakan lingkungan kalau sudah melampaui kriteria baku. Jadi kalau ada tindakan orang gitu ya, yang dia itu memberikan perubahan ya, baik langsung atau tidak langsung gitu kan terhadap lingkungan, tapi ternyata tidak melampaui kriteria baku kerusakan, maka itu belum menjadi kerusakan. Jadi ada batasan gitu ya, ada ambang batas atau threshold kapan perusakan itu sesuatu itu disebut sebagai perusakan gitu ya. Nah, yang menariknya lagi apa namanya ya, perusakan ini berbeda dengan perusakan ya, dengan yang sebelahnya. Walaupun sama, tetapi secara hukum ada yang berbeda. Kira-kira yang berbedanya apa? Coba dibaca. Ada tindakan orang. Maknanya apa secara hukum? Secara hukum. Kalau kerusakan itu bisa dilakukan sama badan kayak instansi. Oke. Korporasi. Ya. Oke, kalau kerusakan? Kalau kerusakan? Kalau menurut saya, kalau kerusakan itu orang yang buat itu. Kalau kerusakan itu juga bisa korporasi juga. Ini nggak tentu manusia. Ya, betul. Jadi yang membedakan teman-teman, yang membedakan kerusakan dan perusakan itu adalah ada kata tindakan orang. Tindakan orang, jadi ini perubahan langsung atau tidak langsung dan lain sebagainya itu disebabkan karena tindakan orang. Orang itu siapa? Subjek hukum kan. Nah, subjek hukum itu siapa? Manusia dan badan hukum. Nah, jadi kalau kerusakan lingkungan dia harus disebabkan karena perbuatan subjek hukum. Bisa manusia, bisa sebuah badan hukum. Badan hukum itu banyak ya, bisa korporasi, dia bentuk PT, atau koperasi, atau yayasan. Jadi ini disebabkan karena subjek hukum. Kalau yang kerusakan, siapa pelakunya di sini? Alam, Bu. Nah, betul ya. Bencana. Jadi pelakunya bukan subjek hukum, melainkan memang karena faktor alam ya. Karena memang sifat alamiah lingkungan yang kemudian dia itu berubah gitu ya, baik secara fisik, kimia dan atau hayati. Jadi bukan karena disebabkan karena perilaku manusia. Nah, sehingga yang perusakan lingkungan kita dia mengakomodir ya perubahan struktur lingkungan atau ekosistem yang disebabkan karena bencana. Ya, tidak harus bencana alam ya, bukan bencana banjir gitu. Karena longsor dia human made disaster ya, suatu bencana yang disebabkan karena manusia. Tapi ya silakan. Tapi karena saya terlambat jadi nggak boleh masuk aja. Ya, jadi karena dia bukan disebabkan karena perbuatan manusia atau badan hukum, sehingga di sini tidak ada pihak yang bisa dimintai tanggung jawab hukum. Jadi liability tanggung jawab hukum di sini ini tidak ada pada subjek hukum. Mengapa? Yang karena tidak ada, dia bukan disebut karena perbuatan manusia atau badan hukum, tapi karena faktor alam. Sedangkan kalau di sini ini ada orang yang bisa kita mintai tanggung jawab hukum, karena ada pelakunya, gitu ya, secara hukum ya. Nah, jadi di sini paham ya, kalau misalkan di sini ada terjadi korban akibat kerusakan, siapa yang harus bertanggung jawab?
manusia dan ya pelakunya ya, subjek hukum, bisa korporasi, bisa badan usaha, bisa badan hukum lainnya atau manusia. Sedangkan kalau di sini kita terjadi kerugian, ya perubahan lingkungan itu menyebabkan kerugian, banjir, tanah longsor sangat mungkin menyebabkan kerugian, ya. Tapi kemudian siapa yang bisa dimintai tanggung jawab? Enggak. Nggak ada. Terus yang rugi gimana dong? Dibiarin aja. Minta bantuan negara. Nah iya, jadi di sini kalau di sini dia yang memberikan kompensasi atau ganti rugi adalah negara. Ketika terjadi kerugian akibat kerusakan. Ada tanah longsor, ada banjir, ada tsunami, ada gempa bumi yang menyebabkan berapa rumah runtuh, banyak orang yang meninggal, banyak orang luka-luka. Itu butuh kompensasi kan, butuh ganti rugi gitu kan. Siapa itu yang mengcover itu semua? Ya kalau dia kerusakan memang disebabkan karena faktor alam, maka tidak ada orang yang bisa kita minta tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, maka di sini menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah. Tapi begitu yang kerusakan, nggak bisa itu. Ini ada pelaku yang harus dikejar, yang kita harus mintakan tanggung jawab hukum karena dia adalah ada kata-kata tindakan orang. Oh ada pelakunya. Maka di situ yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi adalah pelaku. Kenapa? Karena dalam hukum lingkungan itu dikenal istilah polluter pays principle. Oh, ya itu sama aja dengan konsep perbuatan dalam hukum itu setiap orang ya yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain maka dia harus bertanggung jawab. Itu konsep tanggung jawab itu seperti itu kan. Apapun itu gitu. Nah itu berlaku kalau di dalam lingkungan itu namanya polluter pays principle atau prinsip ya pencemaran membayar. Jadi setiap orang yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan maka dialah yang harus memberikan ganti rugi ya, baik ganti rugi lingkungan, baik ganti rugi terhadap korban. Nah itu ya teman-teman. Jadi di sini sangat penting. Mengapa? Karena faktanya di lapangan itu kadang bias ya. Apakah ini kerusakan? Apakah ini perusakan? Nah, biasanya apa? Kita pernah punya kasus soal lumpur lapindo, ya yang dari Sidoarjo nggak di sini? Yang dari Sidoarjo nggak ada. Nah, di Sidoarjo itu ada lumpur lapindo yang tahun 2007 kasusnya. Itu juga sama perdebatannya apakah itu perusakan, apakah itu perusakan. Apakah terjadinya lumpur lapindo yang itu menenggelamkan sekian luas daerah gitu ya, orang kehilangan rumah, kehilangan tanah ya, kehilangan harta benda yang banyak lah kemudian. Tapi kemudian dikaji apakah kesalahan dalam mengeksplorasi mengebor gitu ya, sehingga dia keluar lumpur dan tidak bisa dikendalikan itu memang karena alam, apa karena human error? Ya, itu perdebatan gitu ya. Tapi kemudian akhirnya diputuskan itu adalah karena alam. Itu sehingga kalau alam apa ya udah ini adalah kerusakan. Yang wajib untuk mengganti rugi adalah negara. Tapi itu pun keputusannya banyak yang mengatakan itu salah gitu. Harusnya itu adalah perusakan. Kenapa? Karena ini ada kesalahan memang dari PT Lapindo Berantasnya pada saat itu. Yang dia sudah tahu di situ terjadinya luapan lumpur yang tidak terkendali itu sebenarnya secara ilmu pengetahuan itu sudah bisa diprediksi. Ya, tapi kemudian entah bagaimana tetap dilanjutkan sampai terjadi luapan lumpur itu. Nah, kalau seperti itu harusnya PT Lapindo Berantas lah yang harus bertanggung jawab. Ya, tapi ya kita tidak tahu ya karena pada tahun 2007 ada politik juga ya PT Lapindo Berantas itu punya siapa gitu ya. Orang yang sangat berkuasa lah pada saat itu di Indonesia gitu ya. Jadi ya akhirnya sampai sekarang itu memang misalnya dia adalah dinyatakan itu bencana sehingga korban dan sebagainya itu yang menjadi adalah negara. Sama juga ketika tahun 2015 kita terjadi kebakaran hutan dan lahan yang sangat masif. Ya itu menjadi ada sebuah kayak konflik gitu ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi kalau memang secara hukum jangan terburu-buru mengatakan itu bencana. Ya, kenapa? Karena begitu dari pemerintah mendeklar bahwa kabut asap ya itu adalah bencana, maka selesai sudah. Ya, para pembakar lahan itu yang dia secara tindakannya jelas dia membakar lahan sehingga menyebabkan kebakaran dan kabut asap yang sangat tebal gitu ya.
Kalau dinyatakan bencana itu mereka lepas selesai. Ya, tapi kalau jangan mengatakan bencana, kenapa? Karena kita mencari ini liability-nya itu ada pada subjek hukum gitu loh. Ya. Jadi memang ini karena perbuatan manusia, bukan karena perbuatan badan hukum. Jadi harus kita kejar dan jangan dikatakan bencana. Kalau udah katakan bencana selesai, negara harus yang bertanggung jawab. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ini kan perbedaan antara apakah perusahaan apakah dia perusahaan. Oke, maksudnya bagaimana sih Bu tentang perubahan langsung atau tidak langsung? Artinya kita sudah belajar konsep mengenai ekosistem ya, bahwa lingkungan itu terdiri dari berbagai komponen yang sifatnya makhluk hidup dan sifatnya benda mati. Yang setiap unsur dalam ekosistem itu punya peran. Dia tidak boleh over jumlahnya, tapi dia juga tidak boleh musnah gitu ya. Artinya keseimbangan itu harus kita jaga. Nah, perusakan dia sifatnya adalah mengurangi atau merubah keseimbangan itu. Misal, saya masih ngomongnya ekstrim aja ya. Misalkan ada kucing mati gitu ya, ketabrak kolam lah gitu. Kira-kira itu masuk kerusakan nggak? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa kalau kucing mati 1-2 ekor dia tidak termasuk kerusakan? Tidak. Akibat tindakan manusia tabrak gitu. Tidak terlalu berpengaruh. Karena kalaupun kucing itu memburu tikus, mungkin 1000 kucing cuman mati 1-2 nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau misalnya matinya 500, memburu tikusnya kan jadi berkurang. Ya. Jadi karena jumlah kucing itu kita tidak krisis gitu ya. Kucing itu banyak di Indonesia kan, kucing liar gitu. Kalau cuma 1-2 ekor mati aja nggak masalah. Jadi dia belum kerusakan. Mengapa? Karena dia tidak melampaui baku mutu lingkungan. Kucing itu gampang di Indonesia berkembang biak. Kali melahirkan ada 5 ekor gitu. Dan kalau kucing di tempat saya itu relatif gampang hamil gitu ya. Dan sekarang sekali melahirkan itu 4-5 ekor anaknya. Jadi kalau 1-2 ekor mati saja itu tidak akan berpengaruh gitu ya, dan kita tidak akan kelangkaan kucing lah kan. Tapi coba ya, misalkan ada pemburu, kemudian pemburu yang dia legal, pemburu itu ada yang legal ya, lewat itu ada yang legal, tapi kemudian dia salah tembak, yang dia tembak itu adalah satwa yang dilindungi gitu loh ya, satwa langka yang dilindungi, misalkan rusa atau misalkan badak berculas 1 gitu ya, ditembak mati. Nah itu masuk perusakan nggak? Masuk perusakan ya. Kenapa? Karena populasinya sudah sedikit. Iya, populasinya sudah sedikit, terus ada yang mati akibat salah tembak, salah oleh pemburu ini. Itu sudah masuk perusakan, nanti dia bisa dikenakan pidana melalui undang-undang perlindungan satwa langka. Gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena ini ada kriteria baku. Gitu. Jadi perusakan itu adalah kita mengurangi jumlahnya, bisa mengurangi jumlah populasi, atau kita bisa merubah sebuah fisik lingkungan. Misal contoh illegal logging itu kayak penebangan liar, itu juga perusakan. Kenapa? Karena ini dulunya konturnya hutan, tapi akibat penebangan liar yang masif, dia hutannya menjadi gundul. Nah, ini juga bentuknya adalah kita merubah lingkungan alam. Pertambangan terbuka yang tidak direklamasi. Ini orang Kalimantan kenal ya, atau orang dari Bangka Belitung ya. Nambang dengan membuka lahan, tapi itu tidak direklamasi. Direklamasi itu tidak dikembalikan dengan kondisi awal gitu ya. Itu merubah bentangan lingkungan kan. Nah, itu juga disebut dengan perusakan. Nah, jadi kalau perusakan itu ya teman. Dan kita bergeser ke pencemaran. Kalau pencemaran apa? Ya, masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Jadi sama ya, ada threshold, ada batasan gitu. Di sini harus sampai terlampauinya baku mutu lingkungan. Jadi sama, ada standarnya. Tidak semua kegiatan yang memasukkan ya, unsur atau zat energi yang ke dalam lingkungan itu tidak mesti dia pencemaran. Dia baru dikatakan pencemaran kalau itu sudah melampaui baku mutu lingkungan. Bedanya apa? Kalau Anda melihat di sini bedanya pencemaran dengan perusakan apa?
Kalau pencemaran itu memasukkan, sedangkan perusakan itu menimbulkan perubahan. Ya, jadi kalau kerusakan tadi ya contohnya kita bisa Mengurangi. mengurangi jumlah populasi makhluk hidup gitu ya, atau kita merubah bentangan lingkungan ya, unsur dalam ekosistem. Nah, sedangkan kalau pencemaran kita tidak merubah gitu ya, kita tidak mengurangi apapun dalam ekosistem, tetapi kita memberikan unsur lain, memasukkan unsur lain yang secara alamiahnya tidak ada di lingkungan. Ya, misalkan apa? Misalkan kita berkendara, ya kita pakai, yaitu tadi ya masalah perkembangan transportasi itu salah satu menjadi penyebab utama timbulnya masalah lingkungan. Apa? Karena pencemaran ya teman-teman ya. Kita punya kendaraan, dia hanya bisa kita gunakan kalau ada bensin gitu kan, kalau ada BBM. Lalu kita mengisi fuel ya, fossil fuel, kita mengisi fuel di SPBU ya. Waktu Anda ngisi itu bentuknya apa? Cair. Bentuknya cair ya. Bentuknya cair. Terus kendaraan Anda gunakan, bisa habis nggak itu bensinnya yang cair itu? Bisa. Bisa. Nah, habisnya itu apakah dia hilang begitu saja atau dia berubah bentuk? Berubah bentuk. Berubah bentuk menjadi apa? Karbon. Karbon itu Asap. bentuknya apa? Gas. Ya, Gas. bentuknya gas. Jadi itu tidak hilang teman-teman ya. Walaupun memang hilang dari tangki Anda, tangki kendaraan Anda, tetapi sebenarnya bensin atau BBM yang awalnya itu cair, dia hanya karena proses pembakaran kendaraan Anda itu kemudian Anda lepaskan dalam bentuk gas karbon, Anda masukkan itu ke udara. Nah, itulah yang kita sebut kalau dia melampaui baku mutu lingkungan, maka itu pencemaran. Anda memasukkan gas karbon karena aktivitas berkendara Anda, gas karbon ini yang secara alamiahnya tidak ada di udara, kemudian Anda masukkan. Itu pencemaran. Kalau tadi syarat yang melampaui baku mutu. Tapi kan kalau tidak ya tidak gitu ya. Gitu. Misalkan apalagi merokok ya. Nih yang suka merokok juga itu ada aktivitas memasukkan zat unsur lain ke dalam lingkungan hidup ya. Ke dalam lingkungan hidup Anda masukkan asap rokok itu kan tidak secara alamiahnya di lingkungan ya. Tapi kemudian dengan aktivitas merokok itu Anda masukkan. Tapi apakah itu lebih baku mutu, Bu? Tidak ya. Nah, untuk dikatakan lebih baku mutu bagaimana? Memang kita harus ada uji lab ya. Uji lab yang mengatakan bahwa udara sudah tercemar, bahwa air sudah tercemar, ya tanah sudah tercemar, terus ada uji lab. Ya, kalau nggak uji lab bisa nggak, Bu? Bisa ya. Misalkan kayak kebakaran hutan dan lahan, ya kabutnya itu ada dan tidak cepat hilang, bahkan berminggu-minggu. Nah, itu udah pasti dia melebihi baku mutu lingkungan karena tidak langsung hilang begitu. Nah, pentingnya apa kok harus ada kata-kata baku mutu lingkungan, gitu ya, baku kerusakan? Karena begini teman-teman ya, lingkungan itu dia punya kok kemampuan alamiah untuk menetralisir, ya, untuk memperbaiki dirinya tuh dia punya. Dia lingkungan tuh bagaikan kayak tubuh kita ya. Tubuh kita itu kalau normal gitu ya, misalkan gula gitu ya, gula itu kan kita makan nasi itu kan ada zat glukosa ya. Itu diperlukan oleh tubuh dan tubuh itu bisa mencerna gula itu sehingga dia jadi energi. Nah, tapi kalau itu berlebihan, ya itu bisa menyebabkan apa? Ada penyakit diabetes gitu ya. Itu kenapa? Karena zat glukosa yang masuk ke tubuh kita sudah terlalu over sehingga fungsi untuk yang saya nggak pernah kedokteran, jadi fungsi dalam tubuh kita yang untuk mengubah gula jadi energi itu dia tidak mampu kalau seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Kenapa ada kriteria ini, kan ada level tertentu lingkungan itu mampu kok gitu ya, dia bisa memperbaiki diri. Tapi kalau yang zat pencemar yang dimasukkan ke dalam baik darah, air atau tanah itu terlalu besar sehingga lingkungan itu tidak mampu gitu ya untuk memperbaiki dirinya sendiri, nah maka itu sudah masuk dalam pencemaran. Perusakan juga demikian. Kalau itu sudah melebihi gitu ya dari standar normalnya di mana lingkungan itu bisa ya menopang kehidupan manusia dan manusia di dalamnya. Dan itu tidak bisa dia lakukan karena ada perubahan fisik tadi, dan maka di situ sudah terjadi perusakan. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bu, Ya, kalau kayak contoh kerusakan lingkungan itu, yang Black Death itu termasuk nggak, Bu? Black Death itu gimana? Yang apa? Katanya
menimbulkan korban 2/3 Eropa itu. Hmm, Kayak simpel. Saya ada dengar itu katanya gara-gara awalnya itu eh, kan dulu kan masih gereja kuat kan Bu. Nah katanya kucing itu eh, apa peliharaannya penyihir. Nah kucing diberantas jadi sedikit hama tikus di mana-mana. Itu termasuk nggak Bu? ya termasuk Mas. Itu kan berarti dia mengubah komponen ekosistem ya. Sehingga kalau jadi tadi ya, setiap makhluk hidup itu punya peran gitu kan. Bahkan tikus, babi pun mereka punya peran. Jadi kalau itu dimusnahkan ya pasti ada sesuatu yang salah nanti dalam ekosistem. Ya tadi kucing dimusnahkan kemudian tikusnya banyak. Ya. Kalau tikus dimusnahkan apa yang terjadi? Kotoran-kotoran itu tidak bisa terurai. Gitu loh. Jadi itulah makanya kita perlu menjaga. Makanya hukum lingkungan tuh yang dijaga apa keseimbangan ekosistem itu aja sih. Yang dijaga oleh hukum lingkungan itu. Tapi keseimbangan ekosistem itu kompleks ya maksudnya. Bukan hanya sekedar itu ya. Ya udara tercemar, ya ininya juga sehingga udara itu kan yang membutuhkan bukan cuma manusia loh ya. Hewan yang lain juga butuh udara gitu kan. Nah, itu juga ya iya Mas tercemar. Ya itu juga bisa. Kalau dia sampai mempengaruhi ya kinerja ekosistem maka itu termasuk dari kerusakan lingkungan. Nah, tapi mungkin ini ada satu yang menarik ya teman-teman. Ada masuk atau dimasukkannya makhluk hidup. Zat, kalau karbon dioksida itu maksudnya zat ya. Energi dan atau komponen lain dalam lingkungan. Yang artinya apa? Secara alamiah semua ini tuh sebenarnya tidak ada dalam lingkungan, tapi karena kegiatan manusia mereka dimasukkan kan gitu ya. Tapi ada menariknya dalam makhluk hidup itu juga bisa mencemari ternyata. Bisa menjadi suatu unsur yang kalau kita masukkan itu bisa menjadi mencemari. Maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak? Ini Ada yang anak IPA mungkin dulu gimana? Australia Bu. Oh, Australia gimana? Kucing rumahan itu banyak dibuang karena nggak mau meliharanya lagi, terus dibuang ke alam liar gitu. Buru terus karena banyak buru hewan satwa liar di Australia, jadi ini Bu, banyak satwa yang kecil-kecil itu di Australia jadi kurang. Terus Iya. ada beritanya itu diburu kucingnya segede orang. Enggak segede orang, kayak hampir segede orang gitu. Ya, benar. Ya, bagus benar ya. Jadi begini. Jadi kita mengenal konsep ekosistem. Ekosistem itu kita anggap adalah sebagai habitat alami suatu wilayah. Misalkan Indonesia itu kita punya ekosistem yang asli Indonesia. Gitu ya. Ya, contoh yang Australia itu juga punya ada habitat asli mereka. Makanya di sana tuh cuma ada kanguru, koala itu cuma kita temukan di Australia kan. Nah, itu adalah habitat asli. Jadi kita hidup dalam daerah tropis yang kena sinar matahari itu hampir sepanjang tahun ada. Nah, Australia beda lagi iklimnya, maka di sana yang bisa hidup di sana makhluk hidupnya, tumbuhannya, hewannya juga beda gitu, ada kanguru, ada dan lain sebagainya. Tumbuhan juga sama. Nah, kemudian benar tadi diberitakan itu di Australia itu pernah melakukan eradikasi besar-besaran terhadap kucing liar. Mengapa? Karena kucing itu dianggap sebagai unsur pencemar gitu ya. Masuk ke dalam habitat aslinya Australia, kemudian dia itu menjadi perusak. Dia menjadi pemangsa habitat asli mereka. Burung-burung asli Australia itu menjadi banyak yang mati karena dimangsa oleh kucing liar. Dan namanya itu sudah terjadi menyebar di mana-mana. Apa yang dilakukan oleh Australia? Kemudian mereka melakukan pembantaian massal terhadap kucing liar, yang itu disebut sebagai eradikasi. Dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan makanan yang itu sudah dikasih racun. Dari helikopter tuh disebar, kemudian dimakan oleh kucing dan harapannya kucing itu mati gitu loh. Apakah itu boleh Bu dilakukan? Saya baca di undang-undang tentang perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia itu kita juga mengenal proses eradikasi ya memang untuk makhluk hidup tumbuhan ya bukan manusia ya tumbuhan dan binatang yang dia memiliki sifat sebagai parasit sebagai predator yang bukan habitat asli Indonesia tapi kemudian dia ada di Indonesia tapi dia merusak. Nah ini dia maksudnya di sini nih yang dimasukkannya makhluk hidup karena tidak semua binatang tumbuhan itu cocok gitu dengan satu ekosistem.
Ya coba deh Anda pergi ke luar negeri, Anda bawa bibit saja ya, biji tumbuhan. Pasti sampai di bagian imigrasinya ada ditanya bibit apa. Karena nggak bisa sembarangan teman-teman ya. Karena yang bisa tumbuh di Indonesia, di negara lain atau di ekosistem wilayah lain, dia mungkin bisa tumbuh tapi dia menjadi pemaksa, predator. Tapi kemudian dia merusak ekosistem asli daerah itu. Nah, tapi kalau di Australia contohnya adalah kucing liar. Kalau di Indonesia apa contohnya? Ikan nila. Nila, Anda mungkin yang suka makan lesehan gitu ya, suka makan nila gitu kan. Nila itu adalah termasuk satwa asing invasif. Dia bukan ikan asli Indonesia, tapi masuk ke dalam ekosistem perairan Indonesia dan dia punya fungsi yang rusak. Itu ikan nila. Kemudian kalau di Waduk Sermo itu ada ikan namanya red devil, ya itu juga dia sifatnya merusak. Nah kalau yang asli Indonesia itu apa? Bulele misalkan gitu ya. Kalau ikan wader ya itu asli Indonesia. Nah ini menarik karena ada LSM gitu ya, yang mereka itu giat mengedukasi masyarakat setempat gitu ya. Masyarakat itu kan ya kita perlu edukasi juga gitu. Maksudnya ingin melakukan pelestarian selokan gitu ya, kalian itu yang dilestarikan terus dikasih ikan di dalamnya. Tapi ikan yang dimasukkan itu ikan nila gitu loh ya. Padahal salah, nila itu kenapa? Karena kok masuk dalam Indonesia dan berkembang biak si nila ini dia bisa merusak habitat asli. Nah maka harus tahu juga ya mana yang dia itu sifatnya invasif, dia adalah habitat asli itu harus tahu. Karena apa ini tadi dia bisa masuk ke dalam kategori pencemaran. Kalau tumbuhan itu enceng gondok misalnya. Enceng gondok itu parasit ya teman-teman. Kenapa? Anda punya kolam ya, bukan kolam renang ya, kolam peliharaan ikan. Anda kasih enceng gondok, apa yang terjadi? Nutup. Dangkal. Dia mudah dangkal gitu. Mendangkalkan perairan itu enceng gondok. Terus kemudian akasia, tumbuhan akasia ya, juga parasit teman-teman. Terus kemudian Arapaima giga itu juga masuk ke Indonesia dan dia sebetulnya bukan asli Indonesia ya, bukan asli Indonesia. Jadi memang apa itu tadi ya, makhluk hidup itu ada ekosistemnya, ada habitat aslinya, dan kalau yang bukan habitat asli itu bercampur ya ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak punah, dia menjadi predator. Nah, penguin bawa ke Indonesia kemungkinan dia bukan predator, dia punah gitu ya, karena itu panas gitu. Tapi kalau tadi misalkan ada juga yang bawa ke Indonesia kemudian dia memangsa, yang memakan. Nah inilah makanya kategorinya kok makhluk hidup itu juga bisa mencemari ya, bisa gitu. Jadi kita tidak bisa sembarangan membawa benih ke Indonesia dan membawa benih juga ke luar Indonesia. Pasti akan ditanya. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, nah ini ya, apa itu baku, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup gitu ya, dan apa itu baku lingkungan hidup. Jadi fungsinya dia adalah sebagai batas sampai mana lingkungan itu mampu untuk menopang ya kehidupan manusia dan makhluk hidup di dalamnya. Oke, sekarang coba saya tanya deh, kalau misalkan ada kebakaran hutan dan lahan itu maksudnya pencemaran atau kerusakan? Kerusakan ya. Kalau kebakarannya memang kerusakan, tapi dia menimbulkan pencemaran, rusak habitat. Kalau apalagi misalkan ya, penambangan liar, kerusakan atau pencemaran? Kerusakan, ya bukan pencemaran ya. Terus kemudian kalau apalagi ya, membuang sampah sembarangan, pencemaran atau kerusakan? Pencemaran yang bisa menimbulkan kerusakan. Nah, Anda memasukkan sampah ke dalam media lingkungan, entah itu sungai, entah itu tanah, tapi kemudian akibat dari sampah itu apa? Banyak ya, bisa timbul penyakit, bisa banjir, sumber alirannya. Jadi ya berkorelasi sih, kadang kita melakukan sesuatu pencemaran tapi berakibat kerusakan. Begitupun sebaliknya, kadang kita melakukan kerusakan yang dia berakibat pencemaran gitu ya. Oke.
Saya sudah tahu video belum di sini ya? Belum. Oh, belum sama sekali Nonton ya? Bu, nonton. Oke, kita sekarang coba nonton aja dulu ya. Nah, ini menarik ini ya, soal pencemaran di Desa Krokodo. Kalau plastik kan enak, langsung penguapannya itu langsung panas, cepat plastik. Dulu itu bahan bakar satu treknya itu 1.500.000. Itu saya kalkulasi jadi 3 hari, 4 hari. Kalau plastik ini hanya 100.000. Cycle with the vertical waste, but it ended up here in a method to burn. It's very obvious that people get health, especially respiratory problems, because there are lots of cases that we've seen. People burn the plastic piles. Tahun lalu sudah mencoba ini ada sekitar 1.000 partikel dalam 1 liter. Mikroplastik ini adalah plastik atau lemak-lemak plastik, hanya di bawah 0,5 cm atau 5 mm. Ini berbahaya bagi lingkungan. Today we are going to visit several tofu factories. We'll take the samples of tofu. We take samples of eggs, free-range chicken eggs from houses around village, and analyze it with the lab for dioxins and other chemicals. The results of our research is one of the most shocking results that we've ever had. Especially in Indonesia, we never had this kind of results before. Nah, ini tadi apa? Pencemaran atau kerusakan? Pencemaran. Ya.
karena ada sebuah pabrik tahu gitu ya yang dia menggunakan bahan bakarnya itu sampah plastik ya, yang sangat disayangkan sampah plastik itu sebenarnya impor ya, impor dari luar negeri, bilangnya Indonesia ini tong sampah apa gitu ya. Nah terus tapi dia mengatakan itu lebih murah daripada dia harus membeli kayu kan sebagai bahan bakarnya. Nah tapi efeknya buat lingkungan hasil pembakaran itu dilepaskan ke udara itu menjadikan apa mikroplastik ya, mikroplastik itu menyebar ke lingkungan ya. Terus dia apa namanya mendarat di tanah, dimakan itu ada ayam, kalau di rumput dia di situ ada sapi, yang itu masuk ke dalam rantai makanan mikroplastik, sehingga dia juga akan berpengaruh terhadap telur si ayam itu gitu. Dan juga ada beberapa yang dia mendaratnya di sungai, di laut gitu ya. Dan itu juga mikroplastik itu berbahaya kalau itu menjadi dikonsumsi oleh manusia. Nah ini jadi apa namanya yang sebelumnya soal pencemaran ya. Nah memang plastik itu sampah yang dia sulit diurai gitu ya, sehingga memang cara paling mudah untuk mencegahnya itu dengan membakar. Tapi membakar sampah plastik itu pun juga sebenarnya tidak bagus gitu ya, karena itu tadi asap dari pembakaran itu berbahaya atau terus menerus bisa juga menyebabkan kanker dan gangguan kesehatan. Coba saya buka lagi video ini yang Ganjar. yang 1 jam. Ganjar Bu. Ganjar. Bukan yang bukan, ini beda lagi. Ganjar Rismau. Ini. Ada yang kenalin siapa nggak? Tahu. Tinggal di Indonesia kan? Masa di Indonesia? Oh berarti bukan. Beda. Oh. This bottle of water could go in the trash. But as school is about to show you, this bottle has more work to do. Welcome to the Bottle Project, a school that's built out of... It looks like any other building. But if you look inside these walls, you'll see eco-bricks, which are plastic bottles filled with trash. Here's how they did it. Students collect trash from around their town, bring it to school, and stuff it in plastic bottles. Bottle after bottle after bottle. Then they hand it over to the construction team, who treat them as bricks and fill the space between with cement. This way, they use trash to build their school. The offices are recycled from trash. The classrooms are recycled from trash. The library is recycled from trash. And even the playground is made from recycled materials. They even have a trash can made out of trash. This eco-friendly school is the first of its kind in the region. They collected so much plastic that they built a library for the whole village. From trash, with plastic plant collectors, plastic lights, plastic everything. And they still had extra eco-bricks. So they sent them to another town to help them build their old eco-friendly recycled school. In a country with many challenges and in a world with seas of plastic, this school is trying its best to do its part. These students are part of a new generation that are growing up learning how to recycle and reuse. The school is making recycling a part of daily life. And they have just 2 words they want to share with the rest of the world. Ya, Yes. ini ceritanya ya. Menarik ya. Jadi sebenarnya plastik itu ya kita kalau bisa mengurangi, tapi kalau kita nggak bisa mengurangi ya kita bisa recycle ya. Yang recycle itu ya tadi ini salah satu bagus nih ya, jadi construction ya. Bisa kita pakai batu bata gitu atau apa batako gitu ya. Tapi dia pakai dengan botol-botol plastik. Cuman nggak tahu ketahanannya bagaimana ya. Nah ini perlu ditanya nanti. Itu bisa jadi program KKN ya. Misalkan Anda KKN-nya ada dari orang teknik sipil gitu. Oke, mungkin ini video terakhir ya. Aduh jangan, itu beda lagi. Apa ini ya? Bukan. Ya tapi ini menarik juga nih. Ini soal coronavirus ya.
Subtitle ketutupan. Kalian suka bahasa Inggris kan? Iya, Oh iya. Nggak bisa bahasa Inggris. Corona itu tuh membuat Buki beristirahat. Cina. Gila. Kamu Ya manusianya aktivitasnya berkurang harus karantina. Kualitas udaranya semakin bersih. Typically, around here we see economic activity slow down, and as a result, emissions decrease. Usually, that only lasts about a week, and then emissions rise again. This year, we're seeing a prolonged state of that holiday level of emission. Nuestro planeta es hermoso, pero también extremadamente frágil. Y creo que ahora hay mucha gente que ve la contaminación causada por los seres humanos desde una perspectiva muy diferente. Así que creo que sin ninguna duda para el debate sobre el cambio climático esto es una observación que nos hace abrir los ojos. Enggak ya. Enggak. Corona sudah berakhir kita kembali mulai lagi. Ya, ini jadi sebenarnya ada corona itu ada hikmahnya ya. Hikmah apa? Hikmah ya bumi itu sedikit beristirahat dari aktivitas manusia. Untuk kita dipaksa ya untuk di rumah aja dan mengurangi aktivitas di luar. At least kita kan kita menggunakan kendaraan kan. Ya, kita mengurangi konsumsi BBM, ya itu juga mengurangi karbon dioksida yang kita lepaskan di udara. Dan itu ya memberikan efek ternyata udara juga semakin bersih kalau akibat kita kuarantin. Tapi sekarang sudah membaik, ya ternyata ya life kita nggak berubah gitu, nggak ada. Ya tapi begitulah artinya apa ya? Memang manusia itu adalah faktor utama gitu ya penyebab lingkungan itu berubah dan mengalami kerusakan dan sebagainya. Nah overpopulasi ya udah itu udah menjadi suatu konsekuensi ya. Kalau manusia itu bertambah banyak ya berarti lingkungannya juga akan bertambah rusak dan bersih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan mau lanjut? Lanjut Bu. Lanjut. Dan oke. Lanjut Bu atau lanjut apa nih? Nonton Bu. Katanya ada satu video lagi Bu. Oke, ini satu video lagi ya. Soalnya gini, sebenarnya ini udah selesai. Kita masuk lagi ke prinsip-prinsip perlindungan pengelolaan hidup. Tetapi kalau dipotong nggak enak gitu maksudnya. Jadi buat pertemuan minggu depan aja. Oke, ini aja nanti. Oh ini udah ya tadi ya. Ini video apa lagi? Ini kantong sampah ya.